Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Febrianti dengan NIM 43030200046. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi dari ilmu tauhid. Yang pertama adalah awal mulainya perpecahan golongan dalam umat Islam. Yang kedua adalah aliran Mu'tazilah dan Asy'ariyah, dan yang ketiga adalah perkembangan ilmu tauhid dari klasik ke modern. Materi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang awal mulainya perpecahan golongan dalam umat Islam. Perpecahan besar Islam pertama kali dimulai pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Pada masa itu terjadi persengketaan politik antara kelompok Ali dan dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, dan dikenal dengan sebutan perang sifil. Dalam perang itu sebenarnya kelompok Ali lah yang memenangkan, tetapi strategi kelompok Muawiyah sangat cermat. Mereka menancapkan tombak ke dalam mushaf Al-Qur'an. Singkat cerita, terjadilah tahkim yang diinisiasi oleh Amr bin As. Akhirnya Muawiyah menjadi pemimpin pengganti Ali, dan dari situlah Islam mengalami perpecahan besar. Muncullah kelompok Khawarij atau kelompok yang keluar dari golongan Ali, kelompok Murji'ah, dan kemudian kelompok Syiah atau pengikut setia Ali, dan masih banyak kelompok-kelompok atau golongan yang lain. Materi yang kedua ada aliran Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Kata Mu'tazilah berasal dari bahasa Arab, yaitu i'tazala ya'tazilu i'tazalan, yang berarti berpisah, memisahkan diri, menjauhkan diri, dan mengasingkan diri. Pada awalnya, aliran Mu'tazilah ialah aliran yang diikuti oleh kaum yang memisahkan diri dari golongan Ali dan golongan Muawiyah. Tetapi seiring berjalannya waktu, berkembang di kalangan Khawarij dan Murji'ah. Terdapat 5 ajaran atau doktrin Mu'tazilah yang berkaitan dengan ketauhidan. Yang pertama ada at-tauhid, di mana tidak ada satupun yang menyamai Tuhan. Yang kedua ada al-adl atau adil, yaitu ajaran ini bertujuan ingin menempatkan Allah benar-benar adil dalam sudut pandang manusia. Yang ketiga ada al-wa'd wa al-wa'id, yaitu janji dan ancaman. Allah berjanji akan menyediakan surga bagi makhluknya yang beriman dan berbuat baik selama hidupnya, dan Allah berjanji akan menyediakan neraka bagi makhluknya yang musyrik dan berbuat buruk dalam selama masa hidupnya. Terdapat 5 ajaran atau doktrin Mu'tazilah yang berkaitan dengan ketauhidan. Yang pertama ada at-tauhid, di mana tidak ada satupun yang bisa menyamai Tuhan. Yang kedua ada al-adl atau adil. Ajaran ini bertujuan ingin menempatkan Allah benar-benar adil dalam sudut pandang manusia. Yang ketiga ada al-wa'd wa al-wa'id, yaitu janji dan ancaman, di mana Allah berjanji akan menyediakan surga bagi makhluknya yang beriman dan berbuat baik selama masa hidupnya, dan Allah berjanji akan menyediakan neraka bagi makhluknya yang musyrik dan berbuat buruk selama hidupnya. Yang keempat ada al-manzilah bainal manzilatain, yaitu dalam ajaran ini membahas tentang status orang yang melakukan dosa besar, kafir atau mukmin. Dan yang kelima ada amar ma'ruf nahi munkar, intinya menyeluruh untuk berbuat baik dalam kehidupan pribadi dan maupun kehidupan orang lain. Selanjutnya adalah aliran Asy'ariyah. Aliran ini disebut juga ahli sunnah, di mana kemunculannya mengatasi berbagai paham yang berkembang di kalangan umat Islam dan menjadi penengah berbagai persoalan pemikiran umat. Di dalam aliran ini terdapat doktrin, di antaranya adalah 1. Tuhan memiliki sifat yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran bukanlah makhluk. Yang ketiga, Muslim yang berbuat dosa dan tidak sempat bertaubat di akhir hidupnya tetap menjadi mukmin dan tidaklah disebut dengan kafir, dan masih banyak lagi doktrin-doktrin yang lainnya. Materi ketiga ada perkembangan ilmu tauhid dari klasik ke modern. Ilmu tauhid atau ilmu kalam termasuk bagian dari proses pengalaman Islam yang
zaman kemajuan yang dibagi ke dalam dua fase ekspansi, integrasi, dan puncak kemajuan pada tahun 650 sampai 1000 Masehi. Dan zaman klasik ini menghasilkan ulama besar seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ibnu Hambal. Fase kedua ada fase pertengahan pada tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Pada periode ini terdapat dua fase. Yang pertama ada fase kemunduran pada tahun 1250 sampai 1500 Masehi. Pada fase ini, desentralisasi dan disintegrasi semakin meningkat. Yang kedua ada fase tiga kerajaan besar pada tahun 1500 sampai 1800 Masehi yang dimulai dengan zaman kemajuan dan kemunduran. Tiga kerajaan tersebut adalah kerajaan Utsmani di Turki, kerajaan Safawi di Persia, dan kerajaan Mughal di India. Yang ketiga ada periode modern pada tahun 1800 Masehi dan sampai sekarang. Pada masa ini zaman kebangkitan umat Islam, di mana ilmu tauhid dalam Islam sudah berkembang maju sampai sekarang. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.